Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada yang kami hormati Bapak Ustaz Zainuddin dari Basnas Kota Magelang yang senantiasa nanti kita tunggu Tausah Manggo Hasanah Hukum, juga yang saya hormati Bapak Ibu segenap ASN, non ASN, keluarga besar Dinas Tenaga Kerja. Marilah mengawali dalam pertemuan Qur'anul Ilmi ini di pagi hari ini. Senantiasa saya mengajak tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di pagi hari, di hari Jumat yang berkah ini, alhamdulillah kita senantiasa diberikan limpahan yang kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kenikmatan kesempatan, nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan senantiasa melaksanakan istiqomah dalam melaksanakan siraman rohani ini yang kita canangkan setiap bulan di minggu kedua tiap hari Jumat. Ini terima kasih sekali, alhamdulillah panjenenganipun Bapak Ustaz Zainuddin sudah rawuh untuk mengisi siraman rohani kepada segenap keluarga besar Dinas Tenaga Kerja. Semoga saja nanti kegiatan rutinitas ini dapat mengisi hati kolbu kita, bahwa dalam hal kita bekerja, kita tidak perlu secara terus menerus kita bekerja terus apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Kita perlu hati kita, pikiran kita itu diisi dengan siraman-siraman rohani, sehingga menambah sejuk, menambah dalam hal kita bekerja itu selalu diberikan ketenangan, diberikan kelancaran, dan utamanya nanti bisa diberikan kesuksesan dan senantiasa memberikan berkah barokah bagi kita semuanya. Dan pada hari ini nanti bersama-sama kita dengarkan bersama-sama tausah dari Bapak Ustaz Zainuddin, dan nanti dalam sesi ini pun nanti kami berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya, barangkali nanti dalam pengajian ini dua arah ya. Nanti bisa ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dan sebagainya, nanti kami berikan waktu. Dan mohon izin nih Pak Ustadz, bahwa Pak Kepala Disnaker kebetulan ada tamu ini nanti akan menyusul bergabung dengan kita. Perlu kami sampaikan juga Pak Ustadz ini bahwa Disnaker ini untuk seluruh ASN-nya jumlahnya 26, dan tenaga non THR-nya 10, dan total keseluruhannya ada 36 pegawai. Nah ini alhamdulillah pada ini sebagian besar 90% sudah rawuh untuk mengisi pengajian ini. Ada sebagian yang karena ada tugas pekerjaan yang harus menunggu BLK dan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga tidak bisa hadir pada pengajian ini. Untuk selanjutnya monggo waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Ustaz Zainuddin untuk mengatakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh karyawati pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, namanya kepada Bapak Kepala Dinas, dan walaupun tidak ada di majelis, tapi saya yakin
Maknanya itu di sini sebenarnya karena ada ma'adur saja. Ma'adur itu ada halangan tapi tidak kehendaknya sebenarnya karena ada tamu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi yang barokah ini benar barokah betul ya sebenarnya. Kita dapat dipertemukan dalam pengajian rutin selapanan ya setiap Jumat Kliwon. Jumat itu baik, Kliwon itu ya dihitung sebagai baik ya boleh, tapi tidak boleh diyakini. Yang jelas bahwa hari Jumat itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau pimpinannya hari atau Idul Mukminin. Idul Mukminin itu hari rayanya orang mukmin yang setiap minggu, hari raya, bahkan disebut A'dhamul A'yad, paling gede-gedenya hari raya itu justru yang hari Jumat. Kenapa kok paling gede A'dhamnya ya, A'dhamul A'yad. A'yad itu jamaknya itu bahkan lebih besar daripada Idul Adha, Idul Fitri, tapi setiap minggu. Tapi kita tidak terasa. Kenapa? Karena itu identik dengan kebahagiaan, betul ya. Yang namanya hari raya mesti identik dengan bahagia, hari raya. Terus bahagianya apa hari Jumat? Ya karena rahmat Allah diubah pada hari Jumat. Kalau tidak ikut rebutan, namanya sudah diobral, itu murah-murah, hal yang mahal kemudian dijual obral itu kan, kalau tidak ikut rebutan kan nanti kehilangan kesempatan, betul ya. Karena itu banyak sekali keterangan kapan sih rahmat itu turun sebenarnya. Ada yang menyebutnya pas malam Jumat, ada yang pagi hari, ada yang ketika di antara dua khutbah. Karena itu ketika dua khutbah khotib sedang duduk sering berdoa kan, betul ya. Lagi-lagi yang Jumatan mesti ketika khotib nanti duduk di antara dua khutbah mesti sedang berdoa. Allah sudah dipimpin oleh Bilalnya juga berdoa masing-masing dengan macam-macam. Saya juga ketika itu sering berdoa karena memang rahmat yang hari Jumat itu pasti itu. Yang di rumah pun ikut doa. Nah, istri saya sederhana pesan nanti pas, karena tidak Jumatan di rumah, pas nanti Jumatan ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah berdoa ya. Berdoa untuk mau anak, untuk mau siapa. Karena itu Jumat ini memang pas kalau kita pakai untuk satu bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya seperti ini. Ya, karena memang ibadah itu macam-macam bentuknya. Dalam definisi ibadah itu disebutkan bahwa al-ibadah ya ismun likul lima yuhibbuhu wa yardah. Ibadah adalah satu nama yang dipakai untuk menamai sesuatu yang menyebabkan, ya, setiap sesuatu yang menyebabkan Allah itu ridho dan menyukai. Itu apa ibadah? Jadi ibadah pokoknya semarai Gusti Allah kuwi remen lan cuman mungkin kemudian dibagi menjadi ibadah yang formal, yang ritual, yang seremonial. Itu ibadah mahdoh namanya. Ibadah mahdoh, baca Quran, sholat, itu ibadah yang bentuknya ibadah, jenenge ibadah, esensinya ibadah, tapi bentuknya ibadah. Tapi ada yang bentuknya itu tidak ibadah tapi sebenarnya ibadah. Kayak makanya disebutkan menghilangkan duri dari jalanan itu kelihatannya tidak ibadah, tapi bentuknya tidak ibadah. Sambil lalu kadang ini, tapi merupakan ibadah yang besar. Senyum pun kelihatannya bentuknya tidak ibadah, kadang ya kan ada yang, tapi karena senyum itu ya niat yang baik, bentuknya baik,
kemudian menjadi sedekah gitu kan. Apa sesungguhnya wajib sedekah menjadi sedekah. Jadi ibadah itu banyak sekali, intinya sesuatu yang apa namanya menjadikan Allah itu baik, teknisnya baik, niatnya apa gitu. Karena itu yang sudah bentuknya baik, jangan kemudian niatnya jelek gitu kan. Oh bentuknya HP, oh niatnya kerja itu ibadah enggak? Ibadah kan menjadi ibadah yang baik, tapi nek niatnya elek dadi wae elek. Padahal kita kerja di sini paling enggak separuh umur, gitu. Pensiun kita 58 itu nek umurnya 100 itu separuh 7. Tapi apakah ada sekarang umur 100 itu? Nanti ada yang umur 170 menangi bahasa masa itu namanya patologi cari orang banyak sampai luar negeri datang umurnya 170 anak-anaknya sudah meninggal semuanya sepuh kedua anaknya dia sendiri sudah akhirnya didatangin itu langka manusia langka 1001 kurang 1100 terus 1.100.000 terus dia karena itu Nabi mengatakan apa namanya ummati siti nawahawalnya umatku itu umurnya 60 tahun atau sekitarnya betul ya rata-ratanya 60 bahkan yang lebih muda itu banyak gitu ya 60, 50, 70 ya. Oh ibu saya aja belum ada lebih tua saya sudah meninggal meninggalnya lebih tua saya anak saya bahkan sudah ada yang meninggal kematian itu sangat luwes sekali. Cara orang Jawa kalau usus luwesan. Ya kalau bayi lahir kalau usus mesti sesuk nek nggo pakaian mesti luwesan. Maksudnya kalau usus luwesan, mati juga seperti itu luwesan. Lagi kerja terus kayak ada banyak ya kan. Lagi di jalan mati banyak sekali. Lagi di kamar mandi mandi itu banget. Tapi kalau tidak ya apa namanya kita persiapkan dengan baik dan ini umur yang separuh umur ini kan akan di kantor ini kalau tidak begitu ya kalau ada mutasi ya foto yang kantor artinya di tempat kerja inilah akan menghabiskan umur separuh sendiri betul tidak? Iya. Karena itu rugi kalau kita tidak dipakai untuk ibadah. Karena semuanya pakai umur ya. Kamar mandi pakai umur. Iya betul. Nang WC pakai umur. Ngaji ya pakai umur. Ngaji pakai umur. Makan pakai umur. Semuanya tidur pun pakai mengurangi pulsa. Kuotanya terus diambil terus tidak terasa. Umur dulu kalau kita pas ulang tahun itu sebenarnya tambah apa berkurang sih? Tambah Pak. Tapi lama kok tahunnya berkurang ya. Umurnya tambah ya. Ulang tahun. Umur itu tambah berkurang sebenarnya. Tambah tua Pak. Tambah ning angkane. Ning jarae. Jarae kurang mungkin namun sekarang 61 gitu kan tambah setahun. Tapi jatahnya 60 dikurangi 61, 62 terus berkurang. Jatahnya berkurang. Lah kita berkurang terus. Wah, dikurangi nang kamar mandi, dikurangi ngaji. Padahal tujuan Allah menciptakan kita itu dikai umur. Umur itu adalah untuk karena itu setiap aktivitas itu butuh dari ibadah. Nah, ibadah itu pokoknya sing nyenengke Gusti. Kerja itu ya senang mau dipuji sama Kanjeng Nabi kok. Kerja itu sampai Kanjeng Nabi ketika bertemu orang yang ahli dagang kemudian ketika khairul kasbi atijar sebaik-baik bekerja itu berdagang. Ketika bertemu petani dia Rasulullah bersabda khairul kasbi falah petani. Ketika bertemu jadi semua kerja baik dipuji sama Rasul semua. Sehingga Nabi itu banyak bersabda tentang memuji kerja itu, sehingga mengatakan manbata kahalan ditolabil halal kata maghfuran. Siapa yang malam harinya kecapean, lelah itu badannya lelah lunglai karena seharian kerja itu, maka semalaman
dia dalam keadaan maghfurah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari capek gara-gara siangnya habis waktunya tenaganya ganggu kerja sampai jam 4 jam itu terus ya sama pasnas berkawan jadi ini jam iya pagi-pagi jadi saya selalu kalau pegawai bank kemarin di Bank Jateng itu sampai sore jam 5 berpulang mari ya Allah ya. Jadi itu lelah sampai ternyata jaminannya diampuni Allah dosanya. Jadi kita kerja seperti ini ternyata menyebabkan dosa kita diampuni. Berarti amin Allahumma. Kita merasa banyak dosanya ini kayak aku barang dia penting kerja itu menjadi penting. Siapa tahu dosa yang tidak bisa diampuni dengan memang ada hadisnya begini. Dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan wiridan, dengan apa ternyata bisa diampuni karena dia kerja. Jadi enter kan istimewa kan kerja itu ternyata istimewa. Jadi kalau kerja itu ibadah maka tempat kerja adalah tempat ibadah. Loh, itu mencintai tempat kerja ini penting. Gitu ya. Karena iya paling tidak umurnya kalau nang omah wae akeh nang kene. Apalagi omah gitu ya. Nang omah minggu Senin juga akhirnya balik nang kantor. Mungkin aku mau nang kantor terus kerasan jadi nang omah bentak istrinya. Bukan Pak Narti kan bengi. Kerasan nang omah ini yang mari. Tapi begitu tempat ibadah bukan tempat masjid saja, bukan tempat musola atau dan itu tempat kantor juga tempat ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Kalau kita ibadah tanpa ada temannya itu ngaji kata tinggi, nanti kita kalau tak ngomong tak ya kira-kira sudah kewang gendeng. Iya betul. Dengan memberi kita orang nasi ngomong ya bisa kali ngopi-ngopi nang musola ya kalau. Berarti teman kerja tempat ibadah. Teman kerja adalah teman ibadah. Iya betul. Kalau kantor nang kantor kerja siji tok kewak menes ya. Ya nang kasnas wis repot terus amilin ton dan amilatnya. Tidak ada perempuannya. Wah, jadi nek customer itu jujuran. Yang pergi kata Mas. Es tuh Pak. Kan pasnas itu pegawai sama tenaga orang apa sih deh. Iya, jadi ibadah yang lain. Naker banyak. Ya, Naker di sini banyak. Mungkin boleh itu parkir kerja. Buat seger-seger. Ini kopi satu ambil satu. Berarti ada sesuatu yang harus dieliminasi. Berarti ada kekuatan sedikit. Jadi Nabi itu sangat memuji tempat kerja orang yang bekerja. Sampai pada waktu Nabi sedang berkumpul ibadah begitu, pengajian seperti ini tiba-tiba mau muncul kemana yang lewat. Kemudian Nabi ada sahabat-sahabat itu yang mencela. Ini enggak mau maju atau orang sopan maju orang melu masih malah maju gitu kan. Kemudian Nabi terus malah memarahi dan membela. Jangan bilang begitu. Kalau tidak tahu kalau dia itu mungkin di rumah itu ada tanggungan apa namanya yang harus dinafkahi. Ya kan ada anak yatim, ada anak yang harus dinafkahi, ada tanggungan-tanggungan yang lain gitu kan. Dan itu sunnah dan itu sunnah itu tidak lampas. Sunnah itu bukan lawannya wajib gitu kan. Tapi sunnah itu tidak lampas atau perilaku. Nah, kan kerja, tapi ternyata dagang gitu. Jadi malah dimarahi orang yang mencela orang bekerja gitu. Jadi kalau saya juga sering masih berangkat masjid bisa diberikan kekuatan ibadah pas bareng-bareng itu, kemudian saya melihat orang yang sekedar sibuk dagang ya saya juga tidak mencela ataupun saya tidak merasa aku lebih baik gitu, karena siapa tahu dia juga merupakan orang yang melakukan ibadah, justru praktek ibadah ini lagi ngaji ibadah
Sana sudah praktek ibadah begitu. Sudah praktek ibadahnya kerja ibadah. Ini lagi ngaji ibadah. Dia mengkaji ilmunya ibadah, sana sudah praktek. Berarti bagusan mana? Bagusnya sudah praktek. Gitu. Kan juga memang seperti itu. Kita tidak bisa terus menang-menangan sendiri ataupun merasa lebih. Dulu ada di kitab-kitab tasawuf disebutkan bahwa ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu itu ahli maksiat. Bukan ahli maksiat, bukan kerja ibadah juga. Ternyata ini zaman Nabi Musa di kisah Israel disebutkan bahwa Nabi Musa kan senangnya munajat kepada Allah dan senangnya bertanya kepada Allah. Nabi Musa karakternya seperti itu. Terus kemudian ada dua orang yang ahli ibadah bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa, saya kok ditanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti surganya saya mana? Saya itu sudah tua seperti ini, ibadahnya umurnya saya tak habiskan untuk ibadah. Tolong tanyakan nanti surganya sebelah mana? Itu tingkat berapa, level berapa gitu. Dia merasa pede dengan. Kemudian yang ahli maksiat juga tanya sama Nabi Musa. Nabi Musa, saya ini pokoknya dosanya makan. Hari-hari sudah banyak maksiat. Ya Allah ibadahnya makan maksiat itu. Coba tahu yang tanyakan nerakanya saya, nanti neraka sebelah mana? Kalau katanya neraka awal itu lebih adem, nanti tak bawa kumpul. Ya adem ya susah gitu. Akhirnya betul Nabi Musa sering bertanya. Nabi Musa itu nabi sekian nabi yang sering interupsi itu sering bertanya Nabi Musa. Akhirnya tanya betul. Setelah bertanya pulang, akhirnya ditagih sama orang itu. Ribon kanjeng Nabi Musa, apa sudah ditanya? Itu sudah. Yang tanya yang ahli maksiat dulu. Gimana hasilnya? Oh, kamu tidak di neraka, kamu itu di surga. Kenapa kok jadi di surga? Ya karena kamu itu merasa butuh kepada Allah. Walaupun bermaksiat selalu merasa dirinya hina, dan kemudian kamu butuh ampunan Allah Subhanahu. Sedangkan ahli ibadah sebaliknya. Kenapa? Karena merasa merasa di surga, sehingga tanya sebelah mana surganya, itu merasa pede gitu. Jadi pokoknya ibadah itu dilakukan ikhlas gitu kan, tanpa harus mencas dirinya sendiri itu mengklaim ahli surga, karena surga neraka urusannya Allah Subhanahu. Karena itu Syekh Imam Asy-Syadzili itu mengatakan bahwa al-ma'siyatu turidul iftikar turidul wal iftikar khairun min al-ibadah turidul istighna Parizan. Jadi maksiat yang kemudian menimbulkan suatu rasa hina diri, kemudian merasa butuh kepada rahmat dan ampunan Allah, itu lebih baik daripada ibadah, tapi kemudian memunculkan dalam hatinya itu rasa bangga diri besar, baik, dan tidak butuh kepada rahmat Allah. Lebih ilmu dhuwur ya ngaji. Kalau ngaji anu barang itu ini pasnas orang ngaji itu urusan kalau mau angel, maksudnya angel batuan, masuk jadi KS urusan di pasnas tidak sempat ngaji seperti ini karena itu hiburan banget. Ya hari-hari itu di pasnas ngurusi wah, tapi yang menguruskan tadi ibadah, pelayanan itu mah artinya man nafasa kurbata akhihi dunia nafas Allah kurbata akhihi kurbata yaumil. Siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, maka akan dilepaskan kesulitannya besok di hari kiamat. Nanti saya bingung tadi model lagi semoga jadi khidmah pelayanan yang baik sehingga sesuatu yang kiamat pakai banget ini sesuatu penang amin semuanya juga pelayanan tapi kita juga melayani. Pegawai itu kan pelayanan,
bahkan seluruh pegawai pelayanan, bahkan pegawai pimpinan itu pegawai pelayanan. Ayo kerja, ibadah. Karena itu disebut Sayyidul Khadimuhum, pimpinan sebuah komunitas kaum itu adalah sebenarnya pelayannya. Kalau kita merasa menjadi pimpinan, maka dia adalah pelayannya yang betul-betul pelayan. Jadi supaya kerja itu semangatnya tidak kemudian hanya sebatas tanggung jawab tugas, tapi tercampur moral sebagai orang yang diamanai pekerjaan. Iya, sebenarnya kita akan situlah bersama naktir dan disini betul. Kita di pegawai nang desnaker atau ini ya sudah lagi bersama soal blueprintnya itu sudah ada sana sepan filmnya kayak after gitu. Ini yang namanya takdir. Alhamdulillah takdirnya kok apik kerjanya baik. Coba sekarang masih ada orang yang harus mencukupi kerja itu di tempat narkoba, ya dengan jual narkoba, kudu korupsi, kudu nyolong, kudu jambret seperti yang lagi viral. Itu alhamdulillah kita itu ditakdir baik. Dalam doa itu Pak Inna kata diwala yudho alai, engkau yang mentakdir, engkau tidak ditakdir tapi yang mentakdir, engkau yang memutuskan, tidak diputuskan. Betul. Alhamdulillah karena itu prinsip-prinsip kerja orang muslim itu kan ada 4 ya. Paling tidak satu adalah pelaku dunia halal, mencari dunia yang halal. Prinsipnya itu mencari dunia yang halal, istihad dari yang halal. Ini ya nganggur-nganggur ya, tapi kan orang degem gitu, boleh sing halal kalau masalahnya Allah. Ini prinsip kerja. Karena itu tempatnya sampai ya jangan nyolong tenang. Wadah nyolong bandane wong sak kota njaluk halal ya wong sak kota. Nyolong APBD ngono iki. Niku njaluk halal itu wong sak kota. Nek wong halal kan orang dhewe amale ilu. Nah, gitu kan. Orang mendolimi orang lain itu nanti kan amalnya itu diambil diberikan kepada yang gitu. Ketika amalnya tidak cukup, kejelekannya yang didolimi itu nanti ditimpakan kepada yang mendolimi. Akhirnya ada catatan ya, malaikat ini kenapa saya tidak berbuat ini, tapi di rapot saya, di catatan saya kok ada kejelekan ini. Iya, karena engkau dulu pernah mendolimi itu dan amalmu dibuatnya hutang tidak cukup, kemudian iya, akhirnya kejelekannya temanmu itu diberikan kepada kamu, akhirnya menjadi orang yang hopeless, oleh ataupun pilot. Ya benar. Ini kerjanya bagus nih, geledengan atau gosipan, atau betul. Ya terus info lagi Pak. Anu betul. Wonten Pak. Tiang ini tahu. Tahu Pak. Ujungnya hijau. Sampai di sampai gua. Nanti bukan orang rasa ibadah kerjanya hilang, atau yang harusnya berbahala nanti hilang. Keterangan kampuran ya. Kalau istiqlal nyuwun halal repot, kalau harus korupsi wah repot. Coba tadi, omongnya Basnas lu duit gitu. Wah itu godaan. Senajan ya saya mekanismenya tidak mungkin mesti lawannya antara ambil tidak bisa. Wah auditnya aja juga ya. Tapi kalau mikir kalau harus tidak amanah gitu kan dari jalur apura mau satu jalur halal mau satu dunia samping itu takut nanti kalau ya, karena perbuatan jelek itu kan lah maka sahabat raliana sahabat
in ahsantum ahsantum wa in asabtum falaha. Kalau kita melayani orang dan sebagainya terus kemudian baik, mesti bali nawa dhewe sing baik. Walaupun karma, istilah karma itu ya ono istilah karma itu ya, karma itu. Tapi ketika berbuat baik pada orang mesti akan kembalinya baik. Jajal kok ketika kita berbuat jelek kemudian sing nampani niku makan anake dhewe, istrinya, kemudian kok sakit. Ya betul. Banyak tidak peristiwa seperti ini. Banyak terjadi gitu gitu. Terus maksanya pensiun malah hidupnya seger, ramah gawe ya, malah ngelokro lemperat tinggal setruk ya, atau apa? Wonten. Nanti mereka kata nanti mereka buatan tapi kata itu ya karena ya kalau di Basnas itu kan istilahnya ada mensucikan hal. Nah, lagi orang disucikan malah dikotori gitu. Kalau dikotori ya nanti dibersihkan paksa oleh Allah. Lewat loro, gitu deh, lewat kecolongan. Karena apa prinsipnya dalam Islam itu sesuatu yang tidak enak bagi orang mukmin itu hakikatnya bukan siksa yang dicicil, tapi apa namanya kafarat. Kafarat itu nebus dus sampai kecepurut teri mawon ketika kita makan kering makan ikan kecepurut teri itu hakikatnya adalah kafarat dari dosa. Sehingga apapun yang kita rasakan yang tidak enak itu sebenarnya kafarat dari dosa-dosa, sehingga kalau Gusti Allah ngresiki awake dhewe. Sehingga ketika kita tidak mau ada sesuatu yang tidak enak ya jangan berbuat apa-apa. Oh, jangan-jangan ini perbuatan apa namanya ngresiki perbuatan saya karena itu. Jadi ada rumus seperti itu. Jadi ada istilah kafarat. Jadi ngresiki itu, secara ngresiki itu akhirnya sampai meninggal pun kadang orang mukmin itu kadang terasa gonjalan dan sebagainya itu karpe apa jangan suudon dulu kita kalau itu makanya main jelek gitu. Tapi apa? Tapi Allah menghendaki ketika dia sholat kepada Allah sudah dalam keadaan bersih. Sampai bersih sampai pas sakarat saja tidak enak. Gitu. Jadi makanya kita takut berbuat dosa itu karena memang perbuatannya Allah yang maha qahar, yang semena-mena, yang beritatif, yang apa namanya itu Gusti Allah itu seperti itu. Jadi satu sisi Allah Rahman Rahim gitu kan, punya welas asih, tapi satu sisi Allah itu punya rasa apa namanya punya sifat adil gitu. Tapi yang berjalan sekarang yang dominan adalah sifat welas asih, sehingga orang yang berbuat jelek itu kadang tidak langsung kemudian disiksa. Uang yang disiksa itu tidak seperti umat-umat sebelum Nabi ketika berbuat opos langsung ke banjir, kayak loro, kayak gitu langsung kayak banjir teraneh-aneh gitu kan. Kayak Fir'aun itu udah ada banjir tikus, banjir darah, hujan waktu gitu kan. Udah macam-macam yang aneh-aneh, ketok banget apa namanya perbuatan Allah. Kalau sekarang kan didiamkan gitu, tintani tobaté sampai pelatih-pelatih tintani ditawaki umuri. Nah itu yang baik-baik kadang mati duluan, itu yang sudah baik gitu kan diambil dulu. Makanya kalau banyak berbuat baik cepat-cepat ya wajar gitu. Ya maksudnya itu ya ibadah ya setengah gitu ya. Ya manusia kan banyak salahnya, makanya jaluk ngabu. Kasih lalu pakainya di panjang gitu kan. Ini alhamdulillah oleh contoh kan jadi apa bisa silaturahim gitu betul. Kalau pas ulang tahun itu kembali itu panjang umurnya memang apa jadi tambah karena ada hadis ya man arada yuto lahi umri wa yusafi rizki falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan diluaskan rezekinya maka nyambung silaturahim ya. Orang pedat ya langgeng gitu kan, jadi kan bukan pedat ya. Orang sing pedat ya langgeng ya, menjaga apa namanya menjaga kelangsungan silaturahim. Orang pedat lah itu bisa menjaga umur, bisa menambah rezeki. Lah ini ada cerita tuh.
sing tambah ki umure apa berkait gitu ya. Nominalnya apa? Berkait. Kan ada umur nominal, ada umur amal gitu. Ada yang mengatakan memang tambah umur. Nominalnya tambah. Karena ada cerita begini, dulu Nabi ketika itu ada satu orang yang sudah divonis oleh Nabi, dikasih tahu bahwa kamu insya Allah mati setahun lagi, tahun depan kamu meninggal. Akhirnya 11 bulan kemudian kurang setahun soal lagi pada Nabi, ya Nabi ini karena sudah hampir jatuh tempo, tinggal satu bulan lagi saya pamitan dengan saya doakan semoga saya nanti dalam keadaan beriman terakhir dengan baik husnul khatimah. Nabi jawabnya gimana? Orang situ dia jadi sebulan lagi, kamu diulur 20 tahun lagi. Oh, lu kok bisa sih? Kamu ini gimana? Bukannya kamu nanti tadi waktu kamu kesini kan mampir di rumahnya orang tua itu, dan bahkan tidak hanya mampir tapi kamu bawa kecil-kecil. Kamu cara ini boleh. Jadi kecil lu kayak cilik, nggak gede ya orang. Gede. Itu. Akhirnya gitu ya, ditambah 20 tahun. Ini yang menjadi dalil bahwa secara nominal umur itu amin Allahumma tambah umur, tapi umur yang berkah. Ada yang mengatakan tidak umur nominal yang tambah, tapi umur amalnya, artinya berkah umur berkah itu ya tambah kebaikan. Umur sedikit mau amalnya karyanya sudah banyak. Iya betul. Banyak orang yang pensiun kemudian dikenang di sini. Wah itu fotonya ditampilkan. Ini banyak sekali karena umurnya sebentar, umurnya kerjanya di sini cuma sebentar, kemudian langsung dimutasi nih wis jasa nih wis akeh. Wonten mboten dengan nominal sedikit tapi kuantitasnya gitu ya. Kualitasnya sedikit tapi kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya. Lagi sih kita karepin dari umure makanya tadi waktu di kantor saya ngomong bahar Pak Wawan mau kesini sudah dibekali ya Pak Wawan kayak materi apa berkah. Ya cerita waktu saya haji kemarin tahun 22 itu, waktu turun dari pesawat di sini, ya Allah hasil wong ini orang Indonesia gitu kan, datang langsung ke Indonesia itu kan sudah lihat pari, lihat sawah hijau, tanaman, pohonan gitu. Kalau di sana kan pasir besar begitu, kok di sini tempat yang paling ya kan? Ya walaupun orang buah kan kalau sana buah kabeh gitu ya, bahkan tesbah buatan kita terang kalau gitu. Ternyata berkah itu konteksnya bukan berkah dari sisi duniawi, tapi berkah dari sisi Ibrahim, apik agamanya ini barokah. Ternyata tempat yang paling barokah di dunia menurut Allah Subhanahu wa taala ini barokah. Sumbernya barokah mengatakan tempat yang paling barokah adalah tempat yang di Makkah. Ya betul. Haram itu tempat berkah. Padahal orang tanaman, orang tanduran gitu dasar seperti itu. Berarti berkah itu tidak identik dengan sesuatu yang dunia materi. Wah biasanya kayak berkah tenang, jadi akeh laris gitu. Apa namanya dagang gitu. Wah kayak berkah tenang umur itu tidak seperti itu. Tapi apa berkah itu ya baik, tambahnya baik. Kebaikannya bertambah. Karena itu doa makan ada barokah gitu. Allahumma barik lana. Bukir enak, ora enak, tetap muka-muka kita pojok ini sih jangan dibarukan ya karena sate kok gimana? Ya karena sambal tak mungkin tetap Allahumma barik lana bima razaqtana. Betul tak? Ya gitu ya. Karena apa yang diharapkan setelah makan ini ada efek yang baik bagi kehidupan agamanya. Tambah orang gunane orang lebar banget terus tukrok atau lebar banget terus belum tambah betul ya. Barmangan lalu berendek itu dong. Pas hamil kemarin ada dia pas hamil kok mandi ini berendek sempat berendek anaknya orang cerewet berau. Jadi barokah karena itu nikah mau jangannya barokah. Padahal nikah itu kan di dalamnya ada apa? Ada satu gelombang yang masa, ada gelombang yang naik. Ada
gitu, ada goncangan bahtera rumah tangga itu selalu ada, tapi tetap doanya kan jadi barakallahu laka wa baraka alaik. Ya simpul nikah kali-kali cuma nikah. Tapi selalu nikah kira lali bojone lho. Lali bahkan nek bayang terus lali. Lali. Lucu. Ngantor ada di pelampiasan kompensasi ora kerasa nang omahnya. Maka dikasih biasanya mereka kasih obligasi. Soalnya ini kan barakallahu laka wa baraka alaika ajar apa ya? Cara ilmu nahu bahasa di pesantren itu barakallahu laka. Semoga Allah memberikan barakah kepada kamu. Laka itu sesuatu yang enak-enak. Wa baraka alaika dan memberikan berkah sesuatu yang tidak enak. Artinya sing ora enak wae barok. Yang tetap sing ora enak itu kadang nikmat gitu kan. Jadi nikmat itu tidak seluruhnya yang enak, betul. Di jiwit itu sebenarnya jiwit itu ya secara lahir ya ora enak mau jiwit kok. Tapi yang langsung jalan di jiwit kan betul. Aku kalau gesek jinggil tadi ya. Itu bagian daripada modus. Modus. Itu lah. Jadi tidak enak pun barok. Kita orang di duit nih bareng kumpul ramangan tapi wah jadi barokah. Makanya barokah alaika itu sebenarnya enak barokah. Tetap bahagia lah kamane barokah tetap jadi bebas. Tetap bahagia. Ranti duit tetap punya dulu. Gitu ya. Tetap enak. Enter kancane. Tanggal 2 ya tetap biasanya kan apik nek tanggal 6 gitu. Abang punya uang, aku sayang. Tanggal tua, punten. Tidak. Itu ya tidak ada. Ya tetap bahagia, gimana? Tetap bahagia. Kadang apa? Sesuatu tidak diberi sesuatu itu kadang merupakan pemberian yang hakiki. Sahihun atailah sakan dari ilmu tunai. Ya, kasih hikam ya. Ibas itu sering ngobrol dengan hikam. Jadi saya mengapilasakan dari seorang tokoh sufi ya, waliullah mengatakan bahwa alman u'ainu atau tidak diberikannya sesuatu itu kadang merupakan wujud dari pemberian yang hakiki. Jadi orang tiga itu kadang sesuatu yang nikmat tersendiri, pemberian yang tersendiri karena nek duit mesti hidup neko-neko. Gitu. Jika sakit itu juga ya tidak diberi sehat itu kadang suatu pemberian yang hakiki. Karena apa? Dengan sehat mesti mulai ramadan jalanan kena. Kadang mau tiga sugih ya rapakan sugih itu sekali sugih itu walah sombong ibu itu bilang kan loh. Yang ini jatuh dia. Barokah ini kan. Ngilangi dosa. Iya kan seperti itu. Ya emang betul. Kadang nonton TV jangan coba itu nonton TV nonton TV ya daripada seorang orang kan sampai nonton TV menghindari maksiat. Jadi sesuatu yang kelihatannya tidak ibadah jangan kemudian kita a priori sudah kemudian ini apa namanya wah orang bentuknya ibadah, dia menghindarkan satu kemaksiatan yang lebih besar. Bener bayar pasal terus ini ibadah. Ya uang kok juga gampang sebenarnya, apalagi mengkafirkan, wes lah. Jadi seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa semisi baca baik kadang malah melukis rokok gara-gara terlalu pede, gitu. Karena semuanya rahmat Allah. Jadi ketika saya sholat walaupun orang wajib diwaca itu pulau tak waca itu walaupun orang wajib dengan rasa kujudil ilahi yang tak maksud diwajib dan memberi Allah yang maksud dan itu yang aku cari itu yang sebelum sholat untuk memantapkan bahwa saya ibadah nanti yang mau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sholatku aku bisa sholat ini sholatnya itu gue Allah kok sholatnya mau aku dewi ya Allah kok mahyaya uripku nyawakku matiku
totalitas diri kita itu jiwa raga milikmu ya Allah. Aku bisa muni milikmu itu ya milikmu, gitu kan. Aku bisa mengatakan ini milikmu itu ya karena aku milikmu. Ayo sekarang ini tetap dengan tetap itu ya milik. Tidak bisa apa. Kita bisa muni tidak bisa apa-apa ya karena Allah. Kita bisa mengatakan Allah itu wujud karena apa namanya ada yang wujud. Kita bisa mengatakan bahwa kita itu diwujudkan oleh Allah ya karena ada yang wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita terunggah nih. Ya, tapi ya perlu supaya kita beragama itu lebih menghayati dalam sehingga apa yang kita lakukan lebih berarti sebagai Allah Subhanahu wa taala kawiyane menurut gitu ya. Terus kita juga bisa apa namanya mempunyai kreativitas karena dikasih nafsu untuk beribadah. Jadi setan malaikat itu karena apa derajatnya ora di bawah di atasnya manusia tapi justru di bawah manusia malaikat tuh. Kenapa? Karena manusia punya nafsu. Nafsu yang jelas kan nafsu si dirahmati Allah. Tapi bisa menjadi lebih jelek daripada setan, gitu kan? Karena juga nafsu bisa cenderung ke sana yang baik. Yang ibadah itu juga nafsu, jadi kan ngaji itu juga nafsu, tapi nafsu yang baik. Karena di Al-Quran itu ada la'amara, inna nafsa la'amara itu besok. Memang nafsu itu kecenderungannya yang jelek. Ngaji suwi ngerti ini ya sejenis ya selain. Nah, gitu lagi. Ngantuk. Bah. Ini mesti gawe nonton guyu-guyu cek ngantuk. Ngono pokoknya nek jeneng ora lurus ngono iki aja kaya opo. Maksudnya kesuwen berkata ya. Banat itu mau liar-liar ya. Wis ora ngira mobil. Ibadah lah. Oh, dengan mobil terus aku ora ini. Monggo duduk. Jadi harus pakai nafsu sehingga kreativitas itu ada gitu gitu. Orang di nafsu ya orang ngaji dan musola terus bentuknya ini sama senekir itu bagian dari nafsu yang baik. Ada kreativitas untuk gitu karena itu orang-orang ya yang di sini itu banyak sekali kreativitas sehingga menggali bentuk-bentuk ibadah tanpa harus meninggalkan satu dalil pokoknya. Start tasbih bertahun-tahun mau tasbih nang di gone yang kuwi ora ditentukan. Nggih mboten. Ya sanggon nang kantor karo maca tasbih kena gitu nggih. Rasa kudu putar tasbih. Saya nang musola. Rasa kudu nangis ya nang ibadah nang nangis pamer-pamer nang kantor nangis terus kerja kapan Barage. Banar. Terus krono di sunari bocor. Ya kan karena kalau nangis ya boleh tapi ketika sendiri tidak sama pamer itu ketika mengajar kepada Allah. Tidak sekarang kan dibentuknya akan dikirnya dikir siri. Masa selawat jadi gitu kan. Masa selawat ketika canggung nganggur kan ibaratnya. Daripada sekak. Ya sekali ya daripada orang Asia ya sekak gitu kan. Tapi orang pegawai kemudian apa namanya ayo salah dulu sampai kulit masalahnya nanti gitu jadi kalau yang katakan apa sih kalau sanggur ahli yang jadi kamar-kamar gue mau soal pelayanan mau terus kurang Nanti mandi gak pak? pada miliar ini pada mana tuh ya kalau tasbih ya sekarang itu kan lagi praktekin Quran betul. Saya wajib itu kan melaksanakan Quran, tidak melaksanakan Quran itu wajib. Artinya mau mereka baca Quran pun wajib melakukan Quran. Nggak tahu kan? Banyak sekali orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Ya apa? Yang penting kan melakukan Quran. Kan ngaji kupingan itu ngaji ngono, itu kan ya? Nah, itu yang seperti ini. Ngaji Quran kan yang wajib baca Quran itu kan cuma di Fatihah ketika baca sholat itu mau nanya Fatihah itu terus tapi baca Quran memang ganjarannya kayak setiap turunnya itu hitung 10 kemudian tingkat yang tinggi di surganya itu tergantung bacanya tidaknya baca
kan tidak wajib secara fikihnya. Gimana sih? Wong ras dino ora maca Quran ya ora dosa to nggih. Ya memang ora oleh sangu. Tapi kan ora wajib ora dosa. Ora dosa. Ini kesamune betul maca Quran. Ini nek harus sombong ya. Lo aja dipamer-pamer. Ini orang mau perlu ngaji gimana supaya jalan agama itu bisa tersenter dengan jelas. Gitu. Ingat, ini karena saya ini para Pak Amma binikmati Rabbika hadis ada terhadap nikmatmu ngomong-ngomong itu kan memang membicarakan nikmatnya Allah itu kan dianjurkan kita Pak Amma binikmati Rabbika yang masih nikmat sing hati ya tinggal ngomong-ngomong gitu lagi. Nah ini memang nikmatnya Allah anugerah Allah. Tapi orang kalanya pas ngomongin ngotot susah cari ibadah tapi kurang campuran umum itu betul. Enten lah. Wah, Oh gitu. Jadi ngomong dewe. Orang yang ngacung yang jadi gila, kita sing ngacung langsung siji. Jadi kan, makanya kan ini antara pamer kalau ngomongin yang nanti oh juara ngomongin gitu. Wah, itu di kok Pak. Ngomongin aja nih ya Allah kata itu nih dasar ini kata aku boleh banget orang pertolongannya Allah kita orang terjadi seperti ini itu mungkin orang pertolongan Allah. Tapi nang jero mesti ana sing pada umume anak-anakku aku. Nah ini sing angel gitu. Angel. Orang ngaji angel. Gitu ya. Pada maksiat hati itu lebih besar maksiat daripada maksiat zahir. Gitu. Sama saja ibadah hati itu juga lebih baik daripada ibadah zahir. Gitu. Ibadah hati, ibadah hati ini namanya tafakur, syukur, namanya husnudzon gitu ya. Di dalam kota urusan hati ya tawakal gitu urusan hati itu tapi nggak tahu digambar padahal itu nilainya lebih banyak daripada ibadah itu kerja akal kalau kerja tenaga yang itu gitu ya padat karya kalau dari itu gitu Angel itu ya. Angel dulu ya anda rumus ini menghargai kerja gitu ya. Sampai dulu tinggal sekolah saya alhamdulillah. Ya jadi ini seperti itu ya. Pasal itu terakhir kita punya. Terus nanti ada interaktif ya. Tidak mau download gitu caranya ya. Iya mau download ini kuliah tak mau. Kuliah ini berkah. Yang mana? Ini awalnya dulunya memang sehat, gimana? Iya, orang kayak kukusan itu bapak kukusan tetap ya. Saya kira nanti kukusan anak kira nanti kukusan. Kalau saya ini tak kayak masak nih kalau biasanya. Nanti kita lagi mau bisa nih. Orang yang apa namanya generasi old. Ini masih ngerti kukusan itu lah, mau cucu atau cucu. Ya betul. Akhirnya saya itu hilang. Terus ini Pak. Dari berita kita tetap mati, gimana? Cucu terus soalnya, nggak disablok. Jadi saya ini, kita lebar nih kalau, kita lebar nih kita yang apa namanya? Putih Ini tuh ya ukuran 40 dinar sembelih gimana? Kan orang tahu silaturahmi gini jauh. Aku atau juga atau gitu kegiatan atau bunyi atau itu Jawa seluruh bunuh bagi ini macam umur sebelah putih nang kamar loh ada 40 dinar betul. Dan silaturahmi kita banyak rezekinya, amin Allahumma. Yang tadi bulannya itu ya, Angel, boleh bayar doa. Kalau tangganya harus bulannya masuk jengkel dengan Angel, ada ya termawon
yassiru selesai bayar memberi kemudian mendukung suatu kebaikan gitu. Terus maka akan dimudahkan kepada yang mudah itu mulai gampang tapi kalau membahilah sedih kemudian mendustakan suatu tidak mendukung hal yang jelek tidak mendukung hal yang baik maka pasal yassir akan saya mudahkan juga tapi ketemu sulit pasal yassir lil usra ketemu nih angel terus jadi orang mendukung suatu kebaikan gitu beriman kemudian sudah memberi yang memberi tidak harus uang gitu sedekah itu makanya juga sedekah dia biar dalam yang ngaji selamanan ada di gue kalau itu anaknya suruh 5 tapi jadinya awet no umur 50 atau 54 ya kan ya Saya 40 tahun. Hah? Saya 40 tahun. Caranya pensiun ya meang pensiun ya tapi ya keadaan ini masih kumpul seperti ini gitu kan artinya ya apa ya kita harus syukuri ya untuk orang bagus ya Allah orang itu berarti ratu itu sih es dulu ya jadi apa namanya untuk berdoa masalah matinya urusannya pangeran urusannya pangeran tapi yang kita harapkan adalah dalam keadaan lagi baik-baiknya syukur lagi dekat-dekatnya dengan Allah yang mohon lagi kaulah lebih lemah dan interaksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman di Sinaker kesempatan kolaborasi ini barangkali apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainuddin ada beberapa hal yang barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kalau di luar materi yang ditanyakan kami kasih waktu seperempat menit aja gitu. Monggo silakan. Setengah jam. Oke, setengah jam teman-teman. Tidak harus ada kesempatan lain barangkali mungkin monggo silakan. Monggo mungkin dari Mas Dendi, Pak Yanto, Bu Prati, Bu Dalia. Ini mumpung bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban itu bulan yang penuh ladang amal ini dibuka semua-semuanya oleh Allah. Moga-moga saja nanti semua keluarga besar di Sinaker masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi ya? Bulan Ramadan ini sudah pertengahan bulan Sya'ban. Monggo konten yang dipun tanyakan Mas Pakono. Cekap nggih. Nggih. Niku Pak Ustaz kabosipun sampun cekap jaya kula kurang kasuwun lan untuk adi cara punika kanthi waosan donga Ustaz. yang kita manfaatkan dengan jembatan yang merupakan saat mustajabah ya saat mustajabah itu yang itu mengambil kepentingan kita, kepentingan keluarga, kepentingan anak-anak, kemudian keluarga semuanya, kemudian urusan akhirat, kemudian urusan dunia, ya dan kepentingan akhirat kita semua. Bila Allah keluarga timur kita bil-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdal na'imin, hamdal mustaghfirin, hamdal taibin, hamdal wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Zahir rahmatil alamin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha ya Allah. Allahumma ya Allah ampunilah kesalahan ya Allah.
sayang saudara-saudara semuanya yang mulia. Ya Allah, telah yang dilalang ya Allah. Juga ampunilah dosa kami ya Allah, yang dosa zahir, dosa batin, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami rahasiakan dan dosa yang hanya Engkau tahu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak sekali kemaksiatan kezaliman yang telah aku berbuat ya Allah, tapi apa yang Engkau maafkan ampunanmu lebih banyak daripada dosa kami ya Allah. Rasul kami ampun ya Allah, karena itulah ampunilah kami ya Allah. Kepada siapa lagi aku mohon ampunan kalau tidak kepada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Halim ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma lakal hamdu syukur wa lakal manfaat anta wa tu'ala wa rahmatuka wa barakatuh anda. Allahumma ya muyassir al-ma'sir yasir al-ma'sir yasir al-Quran syukur wa ta'ala ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah, ya Allah, ampunkanlah segala hal dari kami ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kami rezeki yang barakah ya Allah, untuk taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami yang keluarga kami, dari kami, anak-anak kami semuanya ya Allah, ahli ilmu, ahli kebaikan ya Allah, ahli taat ya Allah, ahli ikhlas, ahli syukur ya Allah, ahli berbakti ya Allah, semuanya ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, hindarkanlah kami dari perbuatan yang mungkar ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari bencana, bala, syafat ya Allah. Bersihkanlah kami ya Allah, biar batin kami ya Allah. Perbaikilah kami biar batin kami selalu husnudzan terhadap takdirmu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk bisa berbuat baik kepada sesama ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma adzikrik wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Kami ya Allah agar bisa selalu ingat diri kepada-Mu ya Allah dan syukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha innaka sami'un qarib. Ya Allah, Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan Allahumma sallimna bi Ramadan nasallim Ramadan lana ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu segenap keluarga besar sekalian, marilah bersama-sama di jalan Ramadan ini kita tutup bersama-sama nanti doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.